Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjelang perayaan Natal, khususnya dalam bulan Desember ini, ada banyak kita melihat orang-orang mempersiapkan pernak-pernik Natal. Kalau di beberapa negara yang mayoritas Kristen, kita melihat bahkan jalan-jalan dihias dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu. Nuansanya adalah terang. Juga ada yang menghiasi jalan-jalan kota dengan Sinterklaas. Dan banyak lagi pernak-pernik Natal yang khas. Bukan hanya di jalan, juga di tempat-tempat perbelanjaan, di tempat-tempat di mana banyak orang berkumpul. Kita melihat banyak persiapan itu. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Persiapan kita. Kita juga tentu mulai mempersiapkan diri. Belanja Natal. Biasanya saat-saat begini minyak tanah naik. Kebutuhan rumah tangga juga naik. Harga telur juga naik. Macam-macam. Dan itu semua dalam rangka perayaan Natal. Apa sesungguhnya yang kita lakukan dalam perayaan Natal ini? Kita bisa melihat ada nuansa sukacita di dalamnya. Orang mau bergembira. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata sukacita Natal, damai Natal, makna Natal tidak serta-merta lalu kita dapatkan dengan membuat diri senang, membuat diri gembira dengan hiasan-hiasan yang sifatnya permukaan. Karena sukacita atau damai Natal, makna Natal itu sendiri hanya bisa dicapai kalau kita sungguh-sungguh menyadari bagaimana Tuhan membebaskan, menyelamatkan kita dari situasi kedosaan kita. Bagaimana kita menemukan titik-titik balik dari kehidupan kita setiap hari. Dari kedosaan kita berbalik, kita bertobat, kita berubah. Bukan hanya kita saja, tapi juga orang-orang lain di sekitar kita. Ketika kita juga bisa mengajak orang-orang lain di sekitar kita untuk berubah dari jalan hidupnya yang sesat. Ketika kita melakukan itu, ketika kita berubah, lingkungan kita juga berubah menjadi lebih baik. Keluarga-keluarga kita menjadi lebih baik. Itulah alasan sukacita. Itulah saat di mana Tuhan sungguh-sungguh datang dalam kehidupan kita. Karena itu sukacita yang kita lakukan, yang kita hiasi dengan macam-macam pernak-pernik Natal, harus bersumber, harus berakar, harus keluar dari sebuah situasi perubahan. Situasi di mana kita menyadari kelemahan dan dosa kita, dan kita mau bangun satu cara hidup yang baru, yang lebih baik. Apa yang dikatakan dalam Injil hari ini, itu adalah sikap Tuhan sendiri. Bagaimana dia aktif mencari kita semua. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kalau kita ingat kisah tentang anak yang hilang yang diceritakan dalam Injil Lukas. Ada dua tipe kehilangan orang yang hilang itu. Ada yang hilang karena dan memang kelihatan dia pergi. Dia pergi meninggalkan kita. Tapi ada juga hilang yang kedua, yaitu dia tampak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi hati dan pikirannya tidak bersama-sama dengan kita. Dan ini yang jauh lebih berbahaya. Karena ditutupi oleh kemunafikan, ditutupi oleh hal yang sifatnya pura-pura. Sehingga kadang kita ada bersama, tetapi sebenarnya kita tidak bersama-sama. Karena hati dan pikiran kita itu berbeda.
Dan ini seringkali terjadi di dalam keluarga-keluarga. Bapak dan mama, anak-anak tinggal bersama. Tetapi seringkali hati dan pikiran tidak sejalan. Ini situasi yang kadang membelenggu kita dan menjadi tugas kita untuk memanggil, membangun kembali kesadaran untuk kembali kita supaya bersama-sama, baik secara fisik, juga hati dan pikiran kita mesti satu. Itulah saat di mana kita merasakan keselamatan yang sebenarnya. Karena itu saudara-saudari, tidak cukup mempersiapkan Natal hanya yang bersifat permukaan, hiasan belaka. Tetapi harus keluar dari hati yang sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka mari kita arahkan juga perhatian kita untuk mengajak saudara-saudari di sekitar kita. Untuk juga menyadari situasinya dan berbalik. Di sanalah akan ada sukacita. Mari kita terus saling mendoakan, saling mendukung agar perayaan Natal ini sungguh-sungguh bermakna. Karena kita sungguh-sungguh merasakan sukacita, damai. Kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Karena ada yang berubah dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin.